Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan soal dari buku TKA Siaga Erlangga yang ada di halaman 136 nomor 10. Mari kita baca soalnya terlebih dahulu ya. Tinggi Agni pada umur 3 tahun adalah 98,2 cm. Pertumbuhan tinggi Agni adalah 5,2 cm setiap tahunnya dan akan berhenti di usia 17 tahun. Tinggi Agni pada usia 17 tahun adalah nah kita buat dulu ya sketsanya. Di sini waktu Agni umur 3 tahun, tingginya 98,2 cm. Di mana setiap tahunnya itu bertambah 5,2 cm. Ya. Lalu di usia 17 tahun, dia tingginya berapa gitu ya. Nah, inilah yang jadi pertanyaan. Nah, kalau kita lihat, dia kan tingginya bertambah secara konsisten 5,2 cm. Artinya ini akan membentuk pola barisan aritmatika. Karena barisan aritmatika itu polanya itu penjumlahan, ya. Dan hati-hati, bukan aritmatika tapi aritmetika, ya. Jadi zaman saya dulu aritmatika waktu zaman saya sekolah, tapi makin ke sini yang benar adalah aritmetika, ya. Jadi suku pertama itu adalah 3 tahun, bukan 0 tahun. Nah, disinilah tingkat kesulitannya. Inilah yang membuat menjadi sulit ya, yaitu U1-nya itu di usia 3 tahun ya. Nah, jadi waktu umur 17 tahun itu U berapa gitu kan. Nah, ya caranya kamu hitung aja pakai jari. Kalau misalnya U1-nya itu 3 tahun, berarti 17 itu U berapa gitu ya. Atau bisa juga saya pakai selisih. Nah, dari 3 ke 17 itu ada penambahan 4. 14 maksud saya ya. Jadi sukunya tinggal ditambah 14 saja. Jadi untuk 17 tahun itu adalah suku ke-15. Gitu ya. Nah, artinya kalau kita jumlahkan sampai 15 kali, menghabiskan banyak waktu. Jadi kita pakai rumus UN sama dengan A plus N min 1B. Nah, mungkin kalian bertanya, A itu apa, B itu apa gitu kan ya. Nah, yang ditanya suku ke-15, otomatis N-nya adalah 15. Nah, B ini apa? B ini singkatan dari beda. Jadi, beda itu adalah pola pembentuknya. Ya, jadi di sini B-nya atau bedanya itu adalah 5,2 ya. Sedangkan A adalah suku pertama. Jadi di sini 98,2 itu adalah A. Ya. Jadi kita masukkan 98,2 di sini, jadi 98,2 tambah 14 kali 5,2. Nah, disinilah yang menjadi tantangan karena bentuknya desimal ya. Jadi 14 kali 5,2 adalah 72,8. Nah, kalau sudah dijumlahkan hasilnya 171 cm gitu ya. Mungkin ada yang bertanya, sebenarnya saya tidak bisa mengalihkan bilangan desimal. Oke. Kita coba kalikan ya di sini. 4 kali 2 itu 8. 4 kali 5 20. 1 kali 2, 2. 1 kali 5, 5. Lalu kita jumlahkan. Nah, bagaimana menentukan posisi desimalnya? Maka kalian lihat, di sini hanya ada satu bilangan yang di belakang koma. Artinya, jawabannya juga satu angka di belakang koma. Gitu ya. Tapi kalau misalnya, bagaimana jika 5,2 dikali 1,4 gitu ya? Berarti hasilnya adalah 7,28 karena ada 2 angka yang di belakang koma gitu ya. Nah, jadi ketidakbisaan kalian dalam mengoperasikan hal-hal seperti ini harus ditiadakan dalam waktu dekat gitu ya. Jadi banyak-banyak latihan soal. Jangan suka menggunakan kalkulator ketika belajar di rumah, karena itu akan menghambat kalian ketika di sekolah ya. Karena kalian jadi ketergantungan dengan kalkulator di sekolah gitu ya. Bahkan kalau saya boleh cerita,
Saya sebagai guru pernah 2 atau 3 tahun yang lalu, jadi pada saat ujian si anak ini diam-diam membawa kalkulator. Ya, dan akhirnya teman sebangkunya itu atau teman yang melihat kayaknya yang di serongnya itu mendatangi saya lalu membisikkan ke saya. Akhirnya saya datangi, saya ambil kalkulatornya. Ya, saya tidak menegur dengan kata-kata, tapi anak itu langsung menangis gitu ya. Jadi masa untuk hitungan seperti ini saja harus menggunakan kalkulator gitu ya. Jadi usahakan kalian itu menjadi seseorang yang untuk hitung-hitungan yang sederhana jangan sampai menggunakan kalkulator. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.